Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran bahasa Arab. Sekarang mungkin ana rekam saja dahulu karena berbenturan dengan jadwalnya Ustaz Syukri, karena beliau sudah live. Tapi tidak apa-apa, kita tetap belajar. Insya Allah teman-teman yang lain mungkin menyusul ya, karena jadwalnya berbenturan. Mungkin sebagian ada yang belajar bersama Ustaz Syukri, tapi ala kulli hal kita lanjut saja dulu belajar kita bersama saya pribadi, Saiful Awal, mempelajari kitab Lisan Arab yang kedua, Lisanul Arabi yang kedua. Baik, sebentar. Ya. Tak terasa kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-23 ya, kalau tidak salah. InsyaAllah kita akan mengulang sedikit tentang sharaf. Mungkin kalau ada di antara al-ikhwan maupun al-akhwat yang masih hafal tasrif, bagaimana cara kita mengganti satu fi'il yang dengan kata ganti huwa kepada kata ganti yang lain. Karena sebelumnya kita udah ngambil pelajaran ini, tapi tidak apa-apa. Kita akan mulai kembali. Silakan, mungkin Ana minta kepada Ibu Balqis, kita ulang beberapa kajian kita yang sebelumnya. Kalau yajlisu itu kan untuk huwa. Kalau kita ingin membuat untuk antunna, bagaimana cara kita membuatnya? Ada yang tahu? Silakan Ummu Balqis. Oh, afwan, sekarang akan Ana izinkan siapa yang ingin buka mic, silakan. Yajlisu. Diubah ke apa, Ustadz? Antunna? Ke ini. Ke antunna. Ke antunna yajlisu menjadi tajlisna. Tajlisna, sahih. Tajlisna, na'am, sahih. Kalau sekarang aqra'u. Yaqra'u. Kalau kita ubah kepada antum, bagaimana? Ibu Ummu Justin. Yaqra'u. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Justin. Yaqra'u. Nah. Ya. Susah amat ya Ustaz. Yaqra'u, bagaimana cara kita mengganti kepada antum? Gak bisa Ustaz. Yaqra'na. Yaqra'na, betul. Ya, kalau yaqra'na itu berarti dia hunna. Oh, hunna ya. Nah, jadi tapi akan ada gambar sekilas, silakan diingat. Yaqra'una. Yaqra'u itu hum. Salah lagi. Akan Anda gambarkan, silakan diperhatikan kembali.
Mungkin kita lupa ya, tapi sebenarnya ini penting ya, karena di sini kita mengubah bagaimana membuat suatu fiil kepada kata ganti yang lain. Contohnya kita buat misalnya di sini fiil amar dulu ya. Fiil amar. Silakan diperhatikan ke layar. Fiil madi dulu misalnya, yaitu fa'ala. 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 Ini kita ulang ya, tapi tidak apa-apa, kita ulang. Semoga memperkuat. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat. Fa'alata. Karena ini intinya sorof ya. Kalau kita belajar sorof, hanya kaidah, kadang kita lupa sehingga kita tidak ingat. Kalau misalnya cara mengganti dari satu kata ganti kepada kata ganti yang lain. Nah, ini kata ganti orang ketiga, yaitu huwa. Huwa atau hiya. Ini yang kedua berarti fa'alta. Ma. Fa'altum. Fa'alti. Fa'altu. Fa'al. Ini cara mengubah fi'il madhi ya. Caranya fa'ala, fa'ala, fa'alu sampai akhir. Karena kita memang selain kita belajar bahasa Arab, Anda juga menyisipkan kita juga belajar bagaimana ilmu sorof, yaitu mengganti satu kosakata kepada kosakata yang lain. Nah, jadi begitu ya caranya. Nah, ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, taib, silakan ya di screenshot bagi ibu-ibu atau ikhwan nanti yang melihat di YouTube. Ini namanya fi'lun madin. Fi'lun madin. Nah, silakan di screenshot, nanti insya Allah akan kita ulang kembali. Ini namanya fi'il madhi, yaitu kata ganti yang sudah berlalu. Kelas, silakan jawab di chat. Kelas di screenshot. Kaifa ya ayuhat talibat? Kelas am lamma? Sudah atau belum? Sudah di screenshot? Suaranya jelas? Kelas ya atau ya? Ana ulang kembali ya. Sekarang kita ini kan fi'il madi, fi'il madi. Sekarang fi'il mudhari. Yaf'alu. Yaf'alu. Yani ini fi'il mudhari ya. Taf'alu. Taf'alani. Yaf'alna. Nah, ini dia perbedaannya.
Taf'alu, anta. Ingat urutannya sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya. Taf'alani. Taf'alina, ini dia anti. Taf'alina. Taf'alani. Ini lihat perbedaannya. Taf'al. Af'alu. Nah, ini intinya ya, ini inti dari sorof. Terlihat jelas? Ayul akhwat yang dirahmati Allah. Jelas ya? Atau terpotong di layar antum? Nah, jadi begini, jadi ini patokan kita mengubah cara membuat fi'il mudhari. Apa namanya ini? Namanya al-fi'lul mudhari. Itu kata kerja yang menunjukkan kepada pekerjaan yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Nah, itu ya misalnya aqra'u, saya sedang membaca atau saya akan membaca. Ini namanya al-fi'l al-mudhari, itu kata kerja yang menunjukkan kepada pekerjaan yang akan terjadi atau yang sedang terjadi. Baik, silakan di screenshot kembali sebelum kita lanjutkan ke fi'il amar. Fi'il amar apakah sudah kita ambil atau belum? Udah pernah sedikit, Ustaz. Ya. Sekarang fi'il amar ya. Udah di screenshot. Sekarang kita singgung bagaimana cara membuat fi'il amar. Contohnya, if'al. If'al. If'ala. If'alu. Nah, ini apa domirnya kalau fi'il amar itu hanya anta, antuma, antum ya. Dia nggak ada huwa. Nah, kemudian ini kan untuk mudzakkar. Sekarang untuk muannasnya if'ali, if'ala, if'alu, if'alna. Apa kata gantinya? Apa domirnya? Anta, antuma, apa namanya? Ini istilahnya adalah fi'lu fi'lul amr, itu kata kerja perintah. Jadi kalau kita mengatakan if'al, itu satu orang. If'ala, ini patokan yang pertama ya. Jadi patokan itu lihat yang pertamanya. Nah, jadi kita bisa melihat apa yang perlu ditambah dan apa yang perlu diubah. Nah, ini patokan pertamanya. If'al, lakukanlah. If'ala berarti ada penambahan huruf ya. If'alu berarti ada penambahan huruf waw. If'ali berarti ada penambahan huruf ya.
If'ala sama seperti yang muannas. If'alna berarti ada penambahan huruf na. Namanya nun niswah. Nah, begini ya cara kita membuat fi'il amar. Wadah, bisa dipahami atau kurang dipahami? Silakan yang ingin bertanya. Jika dikira ada pertanyaan, silakan. Ustaz, itu anti ya Ustaz? Oh ya, afwan. Salah baris. Ya, sahih, ahsanti, Bu. Ya, maksudnya anti. Maksudnya adalah anti. Anti maksudnya. Sahih, anti. If'ali. Bisa dibuat ummu meta, silakan. Kalau misalnya iqra. Silakan, Ibu Meta, bisa dibuat? Nggak apa-apa, lihat sekarang. Iqra, kalau anta, Ya. maksudnya fi'il amr ya, iqra ya. Iqra Ya, kan, bacalah. ya. Iqra, iqra'u, Sahih. iqra'i, iqra'a, iqra'na. Sahih, Ya, ahsanti. iqra'na. Jadi begitu ya cara membuat ahsanti. Masya Allah. Sangat bisa, sangat benar. Sekarang kita coba kepada Ummu Balqis, yaitu ijlis. Silakan dibuat kembali. Nah, Ustadz. Nah. Ijlis, ijlisa, ijlisu. Nah. Ijlisi, ijlisa, ijlisna. Jadi kalau misalnya Ummu Balqis menyuruh anak perempuannya, bagaimana caranya? Satu orang. Duduklah. Ijlisi. Sahih, ijlisi. Nah, jadi bukan ijlis. Kalau menyuruh kita punya anak 3 orang laki-laki, bagaimana? Ummu Balqis? Duduklah kalian. Ijlisu, Ustadz. Nah, sahih, ahsanti. Baik ya. Sekarang kita coba lagi. Oke, sekarang silakan di screenshot dulu sebelum Ana hapus. Baik, silakan. Sudah di screenshot? Baik. Kelas ya. Sekarang Ana hapus dulu. Sekarang kita ingin latihan kepada al-akhwat yang di sini. Sekarang kalau misalnya Ana minta kepada di antara ibu-ibu, yaitu yahfadhu. Yang pertama Ana tanya. Yahfadhu itu fiil apa ini? Ummu Fia, kira-kira. Mudhari. Fiil mudhari. Sahih. Apa itu fiil mudhari? Kata kerja yang menunjukkan waktu yang akan datang atau waktu sekarang? Akan datang. Akan datang dan sekarang. Itu nama fi'il mudhari. Sahih. Kalau misalnya untuk anti, bagaimana cara kita menggantinya? Bisa, Mufia? Taf'alu. Nah ini nih. Ya, anti. Nah, Tahfadu. itu anta. Sekarang kita minta anti. Baik. Nah, silakan dilihat kembali ya bukunya tadi Ana udah tuliskan. Sekarang siapa yang pengen jawab? Yang mau jawab siapa? Ana, Ustadz. Nah, Coba. silakan. Siapa?
Balkis Ustaz. Nah, Diganti menjadi anti ya Ustaz. nah, Menjadi tahfizina. tahfidhina. Tahfidhina. Ada lagi yang lain, versi yang lain? Silakan. Ana Ustaz, Nah, silakan Ummu Fia. tahfadzu ya. Tahfadhina. Nah, ini yang benar. Karena yang diganti hanya ininya saja. Oke, Afwan. Afwan ya, Ana izin sebentar. Persiapan baterainya nih, sebentar. Daqiqah. Afwan, tadi lupa ngambil charger. Yang benar adalah tahfazina. Kenapa tahfazina? Karena yang kita ubah hanyalah huruf belakang saja. Adapun ain fi'il itu tidak kita ubah. Sebelumnya kita udah jelaskan mana itu ain fi'il, mana fa fi'il, mana ain fi'il, mana lam fi'il. Ini dia. Yang pertama ini kita sebut namanya fa fi'il. Yang kedua namanya ain fi'il, yang ketiga namanya lam fi'il ya. Kita udah jelaskan di beberapa pertemuan yang sebelumnya. Berarti yang benar adalah afwan, salah. Yang benar adalah tahfazina. Ini yang benar. Jadi bukan tahfizina. Ahsanti Ummu Fia, barakallahu fiik. Sekarang kalau kita katakan ihfaz. Ihfaz artinya hafallah. Bagaimana cara kita mengubah kepada antunna? Silakan Desra. Ihfazna. Ihfazna, sahih. Nah, ini kalau antunna menjadi ihfazna. Sahih, ahsanti, barakallahu fiik. Nah, kalau untuk antum bagaimana? Ummu Sriwartini? Antum bagaimana kalau untuk antum? Ihfaz untuk antum. Silakan Ibu Sriwartini. Ya, silakan. Suaranya tidak terdengar. Bisa dibesarkan. Ahfadu. Untuk antum bagaimana? Ihfadhu, sahih. Untuk antum menjadi ihfadhu. Ihfadhu. Sahih, menjadi ihfadhu. Jadi seperti if'al, if'ala, if'alu. Nah, if'ali, if'ala, if'alna. Sama seperti ihfadh, ihfadha, ihfadhu.
ihfazi, ihfadha, ihfazna. Naam, ahsanti Ibu Sri. Barakallahu fik. Ini sebagai pengulang ya, pengulang saraf. Insyaallah kita akan belajar pertemuan yang berikutnya saraf bernama tasrif al-istilahi. Yang kita pelajari sekarang ini namanya tasrif al-lughawi. Nah, itu fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna sampai ke bawah namanya tasrif lughawi. Insyaallah pekan depan kita akan mempelajari namanya tasrif istilahi, yaitu fa'ala, yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, yaitu mengetahui perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain, yaitu berupa dari fi'il madhi kepada fi'il mudhari, kepada masdar, kepada pelaku, kepada objek, kepada perintah, kepada larangan, fi'il nahi namanya, dan kepada nama tempat atau isim alat. Nanti insya Allah akan kita pelajari pekan depan insya Allah. Ini sebagai tambahan ya, tambahan dari pelajar kita. Ini tidak ada di buku dan ini hanya tambahan dari Ana untuk ibu-ibu semuanya. Barakallahu fiik. Lanjut ya kepada bukunya, Masya Allah. Sekarang saja baru muqaddimah, sudah setengah jam. Ustaz, mau nanya boleh nggak Ustaz? Silakan Ibu. Barakallahu fiik. Ustaz, kalau contohin yang sholat gimana Ustaz? Biar dicatat. Kalau tadi kan udah paham, ngulang udah paham Pak Ustaz. Kalau yang sholat itu loh Ustaz bisa. Sholla ya. Iya. Shollau. Sholat yusalli. Sholat yusalli. Sholatan. Sholatun. Ya, sholatun itu namanya tasrif al-istilahi. Insyaallah akan kita pelajari pekan depan ya, karena kalau pekan depan ya. Ya, pekan depan kita akan mempelajari namanya tasrif istilahi, yaitu dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Kalau selama ini kan kita hanya mempelajari perubahan satu bentuk itu dalam satu kata kerja. Tamam? Pekan depan kita akan mempelajari perubahan satu kata kepada kata yang lain yang berbeda. Dari kata kerja fi'il madhi, fi'il mudhari, kepada masdar, isim kata benda, kepada pelaku, isim fa'il, kepada isim maf'ul, objek, kepada fi'il amar, semuanya namanya tasrif istilahi. Insyaallah pekan depan kita akan pelajari insyaallah. Tapi nggak ada Ustaz. Gimana? Biar gampang Ustaz. Buat bukunya buat medianya Ustaz. Insyaallah nanti akan carikan bukunya berupa PDF insyaallah. Oh iya, terima kasih. Intinya banyak itu kan dipakai di banyak pesantren insyaallah. Nanti akan Anda kabarkan kalau udah dapat bukunya insyaallah. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Wa iyyaki ya Umma Justin. Ya, ini sudah kita ambil sebelumnya insyaallah. Sebagaimana yang Anda katakan sebelumnya insyaallah beberapa hari lagi akan Anda buatkan ujian percobaan. Insyaallah setelahnya baru kita ujian yang sesungguhnya. Ujian ini akan kita jadikan patokan untuk membuat ijazah atau sertifikat yang kita pelajari sebelumnya. Aina wasalna ini sudah ya sebelumnya ya. Ini ya belum ya? Namadij lil i'rab, sahih? Sini kan atau bagaimana? Hadza am kaif? Nah, Ustaz. Nah, baik. Silakan Desra iqra'i. Namadhiju lil i'rab. Nah, Ustaz. Nah. Namazijul lil i'rab. Al-awwal ja'atskumul bayyinah. Bayyinat. Ja'atskumul bayyinat. Ja'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. At-ta'u ta'ut ta'nisis sakinah mabniyatun 'alas sukun. Kum dhamirun muttasilun mabniyun 'alas sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Al-bayyinat
fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Baik, kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama, ja'atkumul bayyinat. Sudah datang kepada kalian al-bayyinat, itu penjelasan atau bukti. Nah, sebelumnya kita ingin jelaskan atau ingatkan kepada ibu semuanya, setiap pelaku pasti punya nama, setiap fiil pasti punya fa'il. Itu patokan yang pertama ya. Setiap fiil pasti punya fa'il. Anda sengaja agak lambat agar kita paham ya, sengaja nanti akan Anda tulis-tulis di sini agar bisa menambah penjelasannya untuk kita semuanya. Ya, ingat setiap fiil pasti ada namanya fa'il. Itu patokannya. Karena nggak mungkin kan ada perbuatan tanpa ada pelakunya. Itu pertama patokan ya. Setiap fiil pasti ada fa'il. Camkan itu. Insya Allah nanti akan kita tanya insya Allah. Nah, sekarang kita ingin bahas, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, ini namanya ja'a. Ja'a itu fi'il madhi. Fi'il madhi, dia selalu mabni. Akan kita bahas nanti pada babnya insya Allah. Fi'il madhi itu akan selalu mabni. Dia akan selalu, kalau dia fi'il madhinya tidak tersambung dengan domir-domir yang lain, biasanya dia selalu fi'il madhinya mabni alal fath. Doroba mabni alal fathi. Jalasa mabniun ala fathi. Dia selalunya jalasa. Kecuali kalau dia bersambung dengan domir ta jalastu atau domir na jalasna. Kalau dia tanpa domir, hanya untuk huwa, maka dia selalu mabni. Apa itu mabni? Selama-lamanya berharakat seperti itu. Jadi nggak boleh kita katakan ja'u, jalasu. Kecuali kalau dia bergabung dengan waw jamaah. Tapi kalau seperti ini ya contohnya ya. Fa'ala kan? Fa'ala ini dia akan selalu mabni ala fathah. Nggak boleh kita baca fa'alu, fa'ali. Tidak boleh. Ustaz, fa'alu Ustaz seperti ini gimana Ustaz? Fa'alu. Kok berubah Ustaz? Ya berubah. Karena dia bersambung sama waw jamaah. Maka dia mabni ala dom. Nanti akan kita bahas pada babnya insyaallah. Selama dia hanya untuk huwa saja, maka dia selalu namanya mabni ala sukun. Mabni ala al-fathi. Ini dia, mabni ala fath. Ja'at itu kan untuk hiya. Sahih am khata? Atau untuk huwa? Ja'at untuk huwa atau hiya? Hiya Ustaz. Iya, Ustadz. Iya. Dia mabni alal fathi. Adapun tak yang di belakangnya ini, tak sakinah, itu tak ta'nis, namanya tak ta'nis. Tak menunjukkan kepada fi'ilnya ini untuk mu'annas. Jadi bukan domir ya. Tak yang ja'at, dorobat, qalat, akalat, fa'alat, yang tak sukun itu bukan domir. Bukan kata ganti, bukan seperti dorobtu, dorobta, dorobti, dorobtum, itu domir. Kata ganti. Adapun ja'at yang di belakangnya tak sukun itu, atau dorobat, qara'at, jalasat, namanya tak sakinah, itu bukan domir. Itu adalah tak ta'nis yang menunjukkan kepada fi'il ini untuk mu'annas. Dan dia mabni ala sukun. Ja'at. Mabni ala sukun. Tidak boleh kita baca ja'ata, ja'ati, ja'atu. Tidak boleh. Kecuali kalau ja'ati, kalau dia bersambung dengan alif lam misalnya. Ja'atil mar'atu. Boleh.
seperti ini ya. Kalau dia bersambung dengan alif lam, misalnya ja'at, ini kan awalnya seperti ini. Al-mar'atu, telah datang seorang perempuan. Nah, ini kan sukun nih. Lihat, Ana berikan sebuah kaidah. Ini kan sukun, ini sukun kan? Sama-sama sukun ya? Nah, Ustaz. Nah, kalau sama-sama sukun, maka harus ada yang ngalah salah satunya. Maka yang pertama ini dia ngalah menjadi ja'atil mar'atu. Nah, tapi bukan dia menjadi kasroh karena berubah, enggak. Karena ada iltiqa'us sakinain. Namanya iltiqa' sakinain. Bertemunya dua sukun. Maka salah satu harus mengalah. Yang pertama mengalah menjadi kasroh. Tapi dia tetap dikatakan mabni ala sukun. Nah, ini kan ta as-sakinah. Nah, terus kum. Kita bahas kum ini. Kum ini rupanya dia maf'ul bih. Kenapa maf'ul bih? Karena kita pahami dalam konteks ja'atkum, telah datang kepada kalian. Tapi kalau domir, tidak boleh kita langsung i'rab maf'ul bih, tidak. Kita sebutkan dulu namanya domirun muttasilun. Domirun muttasilun. Apa itu domir muttasil? Yaitu domir yang bersambung. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Kum ini kan artinya antum. Kum sama dengan antum. Nah, kalau antum ini namanya domir munfasil. Masya Allah ya, udah banyak pula kita pelajaran hari ini. Domir munfasil. Fasilun. Apa domir munfasil? Yaitu domir yang terpisah. Nah, tidak bersambung. Adapun kum, ka, ki, ku, namanya domir apa namanya? Domir apa namanya? Domir muttasil, domir yang bersambung dengan isim kah, dengan fiil kah, namanya domir muttasil. Bisa dibedakan antara domir munfasil sama domir muttasil? Fahim Bisa, kan? Ustaz. Fahim. Contohnya ya, kitabukum, itu kan bersambung. Kitabukum. Nggak boleh kita katakan kitabu antum. Khata. Karena antum ini bukanlah domir yang bisa digabung-gabungkan. Contohnya lagi. Antum tullabun. Kalian adalah para mahasiswa atau para pelajar. Nggak boleh kita katakan kum tullabun khata. Karena kum itu domir yang harus bersambung dengan yang sebelumnya. Jadi ada dua istilah namanya domirun munfasilun dan domir muttasilun. Jadi kan jangan heran ya, apa Ustaz artinya domir muttasil? Kayaknya baru Ustaz, makanya sekarang Ana sengaja perjelas di sini. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Ana Ustaz mau tanya, Nah, silakan. taknis sakinah itu berarti sama aja dengan yang di wajan, misalnya katabat gitu? Iya, Ja'at. iya, itu kan hanya tambah itu taknis kan awalnya ja'a. Iya. Ja'a, ja'u. Ja'at, ja'ata, ji'na. Nah, Ustaz. Jadi namanya ta'nis itu bukanlah domir. Namanya ta'nis. Ta yang menunjukkan bahwa fiil ini untuk mu'annas. Jadi Walaupun artinya apa tuh sama-sama kalau
Kalau walaupun fathah tuh, sama-sama mabni ala sukun, mabni ala fathah juga. Ja'a, ja'at sama mabni ala fathah. nah, Adapun Ustaz. tak marbutoh, tak sakinah itu yang tak di belakang itu namanya tak ta'nis as-sakinah. Silakan Ummu Justin. Kalau diartiin maksudnya tak sakinah itu apa, Ustaz? Sakinah itu yang sukun. Oh, yang sukun. Oh iya, paham Ustaz. Kan dia yang sukun kan, atau dia sukun atau berharokat. Nah, Ustaz. Bisa kalau khair. Paham. Barakallahu fiik. Jadi bisa dibedakan ya mana domir munfasil, mana domir muttasil. Ada pertanyaan di sini antara domir muttasil sama domir munfasil. Bisa dipahami? Apa Ustaz? Mau nanya. Ya, silakan Ibu. Yang itu ja'a kok jadi hiya itu gimana ya Ustaz? Gimana? Ja'a itu kok jadi hiya itu gimana kok? Ini pelakunya al-bayinat. Oh, Masya Allah. Iya. Makanya fi'ilnya menjadi mu'annas. Kenapa? Ini kan jamak nih al-bayinat. Kenapa? Ini pertanyaan. Kenapa al-bayinat? Kan jamak itu. Iya Ustaz. Kenapa fi'ilnya hanya mufrad mu'annas? Bisa? Ada yang bisa? Ada yang ingat? Penjelasan yang sudah Anda ulang-ulang sebelumnya, silakan. Ada yang ingat? Nah, silakan. Ja'at. Sementara fa'ilnya itu al-bayinat. Al-bayinat kan jamak. Silakan, ada yang ingat? Jangan malu-malu ya, nggak apa-apa salah. Sekarang kita adalah masih Ghairu akil. siapa yang bilang tadi? Siapa yang bilang ghairu akil? Justin. Mujastin sahih. Karena apa? Karena al-bayinatnya ini walaupun dia jamak muannas, kan dia muannas tuh ada tak marbutohnya al-bayinah. Bayinatani al-bayinat. Tapi karena dia adalah jamak ghairu aqil, maka fa'ilnya atau fi'ilnya hanya kita menggunakan mufrad mu'annas. Ahsanti Ummu Justin. Sahih. Mi'ah fil mi'ah sahih. 100% benar. Jadi, kenapa ini mufrad Ustaz kok ja'at? Ini kan hiya nih, domirnya nih. Kenapa ini kan jamak nih? Ya, karena ini ghairu aqil. Kalau ghairu aqil itu cukup kita ganti kepada mufrad mu'annas karena dia ghairu aqil. Tamam? Bisa dipahami? Bisa diingat? Bisa diingat atau bisa dipahami? Ummu Syifa, Masya Allah Ummu Syifa sudah bergabung ya. Enggak terlalu lama Ummu Syifa, tadi kita baru mengulang-ulang pelajaran sorof yang beberapa pekan lalu. Kita juga baru baca ini bukunya. Baik. Fahim? Fahimah? Insya Allah Ustaz. Baik. Nah, sekarang kita baca di bawahnya. Ini namanya kan domir muttasil mabniyun. Dia mabni ala sukun. Dia mabni ala sukun. Jadi domir itu disebut dulu. Domirun muttasilun atau domirun munfasilun mabni. Setiap domir pasti mabni. Mabni ala apa? Mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin. Dia mabni ala sukun tapi dia fi mahalli nasbin. Dia di dalam kedudukan nasab. Kenapa dia fi mahalli nasbin? Karena dia sebagai maf'ulun bihi muqaddamun. Dia sebagai maf'ul bihi, objek yang didahulukan. Objek yang didahulukan. Karena kan artinya telah datang kepada kalian. Berarti kan kepada kalian ini kan objek. Al-bayinat, itu dia fa'ilnya. Lihat di bawah. Al-bayinat fa'ilun marfu'un, fa'il yang marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Ini fa'ilnya. Artinya sudah datang kepada kalian al-bayinat, penjelasan-penjelasan atau bukti-bukti. Jadi yang datang itu kalian atau al-bayinat?
Yang datang itu kalian atau al-bayinat? Bayinat. Al-bayinat. Maka fa'ilnya, pelakunya itu al-bayinat. Adapun kum ini sebagai maf'ul bihi yang didahulukan daripada fa'ilnya. Ilahuna. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Boleh kita lanjut atau bagaimana? Silakan bagi yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Kalau diulang lagi boleh Ustadz. Siapa tuh yang bilang? Meta. Yang mana, Bu? Yang mengenai tadi yang apa? Yang hiya itu di mana tadi ya katanya bayinat itu? Taib. Ana ulang lagi ya. Ana ulang lagi. Ini kan jamak nih. Jamak kan? Jamak atau enggak Ibu Meta? Ya, al-bayinat itu jamak. Jamak, dia jamak akil atau ghairu akil? Ghairu akil. Tidak berakal. Ya, ini kan pelakunya kan. Yang udah datang itu siapa? Al-bayinat. Al-bayinat, iya. Karena dia itu jamak ghairu akil, maka cukup kita menggunakan fiilnya. Kan asalnya adalah fiil pasti sesuai dengan fa'ilnya. Asalnya seperti itu. Tapi kalau fa'ilnya itu ghairu akil, tidak berakal, itu berupa benda atau hewan atau bukan manusia, maka cukup bagi kita menggunakan fi'ilnya itu mufrad muannas. Oh, fi'ilnya ya mufrad muannas itu tadi kan ya tanda ta'an di situ. Ja'at ta'an sama seperti fa'ala, fa'alu, fa'alat itu hiya. Insyaallah. Apa? Syukran. Jazakallah khair. Mufrad muannas itu berupa hiya. Kenapa kok dia hiya? Karena fa'ilnya ini enggak berakal. Benda atau sifat atau bukan manusia, maka cukup bagi kita menggunakan ja'at. Ya. Ini kan fa'ilnya. Ini pelaku nih. Karena yang datang itu adalah al-bayinat. Ini fa'il. Adapun kum namanya ini namanya maf'ulu bihi. Jadi disebutkan dulu domir muttasil, mabni, domir muttasil yang mabni ala sukun, mabni di atas sukun, fi mahalli nasbin, dan dia di kedudukan nasab. Kenapa dia di kedudukan nasab? Karena dia maf'ulu bihi yang didahulukan penyebutannya daripada fa'ilnya. Asalnya fa'il dulu baru maf'ul, itu asal. Asalnya fa'il dulu, pelaku dulu, baru maf'ul. Tapi kadangkala maf'ul bisa disebutkan dahuluan ketimbang fa'il pada keadaan-keadaan tertentu. Fahimna? Nah, silakan. Yang ingin bertanya, mumpung kita masih di apa ini, di Eropa, karena Eropa ini paling puncak ya. Nahu itu di Eropa paling puncak. Ibarat ini, Anda ingin memberi gambaran, nahu ini ibaratnya sama seperti matematika. Dia itu ilmu praktek. Kalau kita paham matematika dan kita paham rumus dan kita bisa melakukan, akan timbul di hati kita rasa puas atau rasa senang. Masya Allah. Tepat bukan istilahnya. Tepat apa yang saya lakukan. Rasa puas. Tapi kalau kita hanya hafal kaidah ini, tapi tidak pernah kita terapkan, tidak pernah berhasil, biasanya akan timbul rasa was-was atau cemas. Kadangkala akan timbul rasa takut belajar matematika, atau takut belajar kimia, atau takut belajar nahu. Makanya nggak apa-apa kita lambat-lambat, tapi diharapkan kita paham apa yang kita pelajari. Nah, silakan bagi yang ingin bertanya. Silakan. Ada yang ingin bertanya kembali? Tanya, Ustaz. Nah, silakan Ibu Ayu.
kalau dalam kaidah bahasa Arab kan kalau disebutkan laki-laki itu termasuk wanita ya Ustaz? Gimana? Kalau disebutkan laki-laki itu kan wanita termasuk di Iya, dalamnya. iya, kalau misalnya disebutkan secara umum, kalau dalam khitab Iya. atau seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mukminin, maka masuk dalamnya al-mukminat. Ya. Dan begitu juga Terus apabila maksudnya ditujukan kepada nabi, biasanya ya, masuk juga umatnya. maksudnya gini, seperti kata al-bayyinatu kan ghairu akil, berarti dia kan masuknya ke mu'anas. Mm-mm. Nah, itu apa mungkin dikatakan ja'at kunna gitu Ustaz? Ja'at kunna, Iya. kunna kan maf'ulnya. Kum itu bukan fa'il, itu maf'ulnya atau objeknya. Yang datang tuh al-bayyinat. Iya. Bisa ja'at kunna al-bayyinat Nah, ya iya. ummahat. Boleh. Telah datang kepada kalian wahai ummahat kunna kan? Al-bayyinat. Iya, maksudnya Boleh, kunna. boleh. Oh, boleh. 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 Berarti Ja'atka tetap boleh. al-bayyinat ya Ahmad, boleh. Ja'atkuma al-bayyinat ya Ahmad wa Fatimah, boleh. Itu tergantung penggunaannya saja. Berarti tetap bisa digunakan, maksudnya di orang Arab sana tuh umum digunakan gitu, nggak harus ja'atkum kalau dalam konteks kalimat ini gitu. Ya boleh, kan kita kan berbicara tentang bahasa Arab. Boleh. Tapi kalau dalam Ya. misalnya seruan Allah kepada Nabi, kepada umatnya, kan biasanya kebanyakan pakai domir hum atau antum. Kalau konteks seperti itu namanya konteksnya umum, maka masuk dalamnya al-mu'minat atau al-muslimat. Tapi kalau konteks mukhatabah atau muhadatsah, ya itu sesuaikan dengan domir. Sama seperti ini, assalamualaikum warahmatullahi, itu udah masuk kepadanya al-mu'minun wal mu'minat. Maka tidak perlu dikatakan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tidak perlu diulang-ulang, cukup. Tapi kalau kita berbicara konteksnya, kita kan latihan memahami domir, kata ganti, maka sebutkan apa adanya. Bisa dipahami? Iya. Ada lagi pertanyaan? Error pertama ini ya. Ada nggak pertanyaannya lagi? Baik, silakan ya. Sebelum kita masuk kepada error kedua. Ada pertanyaan kembali di error pertama? Baik, Anda anggap paham ya? Fahim? Fahim, baik. Kita ke bawah. Silakan Ummu Balqis, iqra'i. Warithahu abawahu. Nah, Ustaz. Wahid warisahu abawahu. Warisa fi'lun madin mabniyun alal fathi. Al-ha'u domirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Abawahu fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihil alifu li'annahu alifu bukan alifu. Raf'ihil alifu li'annahu musanna wa huwa mudhaf. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ahsan, barakallahu fi. Kita bahas ya cara menguraikan jabatan kata di warithahu abawahu. Apa artinya? Kedua orang tuanya mewarisinya. Waritha abawahu. Itu asalnya. Warithahu abawahu. Waritha, awalannya waritha. Kita bahas waritha. Waritha sebagaimana di awal kita katakan ini adalah fi'il madhi yang dia mabni. Fi'il madhi pasti mabni. Selama belum bersambung
dia pasti mabni alal fathi selama belum bersambung dengan apa? Dengan domir yang lain. Ini dia alal fathi. Ini dia kan? Lihat. Ini dia. Warithahu. 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 Waritha. Hu. Sekarang kita hu. Hu. Kalau hu ini kita sebutkan namanya al-ha, bukan hu. Bukan kita sebut hu, salah penyebutannya. Sebutkan awalnya al-ha. Domir. Ini namanya domir. Namanya domir muttasil. Apa itu domir muttasil? Itu domir yang bersambung. Dia sama seperti hu, sama seperti huwa. Adapun hu ini dia muttasil, huwa ini namanya munfasil. Kalau hu itu dia bersambung, muttasilun. Domir yang bersambung. Contohnya kitabuhu. Kitabuhu, itu namanya kitabnya. Istilahnya kata sambung kitabnya. Maka tidak boleh kita katakan kitabuhuwa. Khata. Karena huwa ini bukanlah kata sambung. Tapi huwa talibun. Itu cocok. Huwa talibun. Maka nggak boleh kita katakan hu talibun. Khata. Karena hu ini dia selalu bersambung dengan kata ganti yang lain. Atau bersambung dengan domir, atau bersambung dengan isim. Dan dia domirun muttasil, domir yang muttasil mabni ala dhammi, kita warithahu, hu, domir ala dhammi, fi mahalli nasbin, di kedudukan nasab. Kenapa dia nasab? Karena dia sebagai maf'ul di situ. Sebagai apa? Maf'ulun bihi muqaddam, sebagai maf'ul bihi yang didahulukan penyebutannya daripada fa'ilnya. Karena artinya adalah kedua orang tuanya mewarisinya. Jadi adapun orang tua ini abawahu dia fa'ilun marfu, dia fa'il yang marfu. Wa alamatu raf'ihi al-alif. Ini udah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Kenapa dia marfu dengan alif? Ada yang ingat? Tanpa melihat ke belakang. Ada yang ingat kenapa abawahu marfu'un dengan alif? Ada yang ingat? Silakan. Kenapa abawahu marfu'un dengan alif? Sana. Masya Allah. Karena dia musanna, sahih. Karena dia musanna. Musanna itu marfu'nya dengan alif, bukan dengan domah lagi. Kalau dengan domah itu ya kayak mufrad, kayak jama' ini atau jama' itu gitu kan. Itu jama' taksir misalnya, atau jama' mu'annas salim, itu marfu' dengan domah. Afwan, marfu' dengan domah, sahih. Adapun musanna, dia marfu' dengan alif. Lihat, li'annahu musanna. Wa huwa mudhaf, dan dia sebagai mudhaf. Karena kan kedua orang tuanya. Jadi hu yang di belakang ini, ha ini, disebutkan domir muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilayya. Silakan. Ini ada perbedaan di sini, kita letaknya kita fokus ya Bu ya. Ana harap kita fokus di sini. Lihat antara ini dan ini. Lihat ya, sama-sama hu kan? Sama-sama hu nggak? Sama-sama hu nggak? Ya, Sama-sama mabni ala dhammah nggak? Na'am Ustaz. Ini kan sama-sama mabni ala dhammah. Kenapa satunya fi mahalli nasbin dan kenapa satunya fi mahalli jarin? Karena begitulah kedudukan i'rabnya. Kalau yang pertama tadi, dhamirun muttasil mabni ala dhammah fi mahalli nasbin, karena dia sebagai maf'ul bihi yang didahulukan. Adapun yang di bawah, yang abawahu, dia fi mahalli jarrin, dia di kedudukan jar. Kenapa? Karena dia mudhafun ilaihi.
Cara mengartikannya bagaimana? Warithahu abawahu. Kedua orang tuanya mewarisinya. Mewarisinya. Nya ini dia sebagai maf'ul. Adapun kedua orang tuanya, orang tua dia, berarti orang tua dia seperti ini. Lihat ini, ana kasih bulat ini. Ini. Hak yang kedua itu sebagai mudhafun ilaih. Adapun hak pertama sebagai maf'ulu bihi. Bisa dipahami? Bagi yang fokus insya Allah, ana yakin insya Allah bisa. Tapi kalau ada yang belum bisa, silakan ditanyakan kepada ana. Bisa dipahami? Atau ana tanya, bisa dipahami Ummu Meta? Insya Allah bisa, Ustadz. Baik, alhamdulillah. Yang lain? Ummu Jasra bisa dipahami? Insya Allah Ustaz bisa. Yang lain bisa nggak ya? Bisa ya insya Allah ya. Kalau nggak paham bilang aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita pelan-pelan. Untuk apa kita bisa kencang-kencang ya? Karena kita kan berbeda ya. Karena memang sengaja pelan-pelan. Anak alhamdulillah ada media. Jadi sekarang Ana bisa menjelaskan berkali-kali. Kalau Ustaz Mas'ud, beliau tahu segalanya. Misalnya tahu lebih afdol daripada Ana, tapi kan kadang beliau tidak punya media seperti yang Ana pakai sekarang. Tapi sekarang Ana punya media, bisa menjelaskan, bisa Ana gambar-gambar, bisa Ana kasih garis, Ana tuliskan dan yang lainnya. Ustaz mau tanya, Silakan. kalau kan orang tuanya mewarisinya, nya yang kedua ini kembalinya kemana ya Ustaz? Apa? Nya yang ke, misalnya mewarisinya, nyanya kembali ke siapa? Maksudnya Ini kembali ke nya yang pertama. Oh, Yang punyanya ayahnya, orang tuanya gitu. Nyanya kembali jadi ke orang tua. kedua kepada fa'ilnya. Jadi apa namanya? Ya, orang tuanya yang kedua itu abawahu, yang kedua itu kan orang tuanya itu kembali kepada warithahu. Waris. Bukan itu, kepada kepada dia yang pertama. Karena ini kan orang tuanya mewarisinya. Nah, telah mewarisinya orang tuanya. Artinya kalau kita artikan secara jujur, telah mewarisinya kedua orang tuanya. Itu artinya. Tapi itu kan kalau terjemahan yang per kalimat, tapi kalau terjemahan yang rapinya, telah mewarisi kedua orang tuanya, telah mewarisinya. Itu artinya yang lebih rapi. Tapi kalau kita artikan secara jujur, telah mewarisinya kedua orang tuanya. Makanya ini Ana push kembali. Nah, jadi silakan dilihat kembali. Ini kan abawahu. Ini kembali kepada hu yang pertama. Oh, jadi hu kembali ke hu gitu ya, Ustaz? Ya, karena kan gitu seperti itu. Oh. Nah, ada lagi pertanyaan? Nah, kalau khair. Wa iyyak. Insyaallah ya, Ana berharap teman-teman yang lain juga betul-betul serius ya mengikuti, karena kalau hanya di YouTube, kalau di YouTube tuh agak lebih susah fokusnya, tapi semoga mereka nanti ketika menyimak siaran ulang ini bisa fokus. Tapi Ana berharap semuanya insyaallah, semoga semuanya memahami insyaallah. Ada lagi yang kurang paham? Ibu Sri Wartini, fahimna ya Ibu Sri? Insyaallah, tapi Ana mau nanya ini. Ya, silakan. AHU tuh itunya dari mana, Ustadz? Yang mana? Yang paling bawah tadi. Al-ha'u ini nih. Al-ha'u ini, silakan dilihat kembali. Ya. Ini Ana garis ya, Ana garis dan Ana tarik panjang. Ini hak pertama, ini haknya, ini dia. Ini dia. Tuh hak. Awalnya hu, tapi ke hu itu nggak bisa kita katakan hu, nggak boleh, kita sebutkan dulu al-ha'u. Nah, kalau yang kedua, Ana kasih perbedaan warna ya. Kalau hak yang kedua, ini hak kedua nih. Ini hak kedua.
Kelihatan, Ustaz. Hmm. Bisa dilihat Ibu Ayu, Ibu Sri? Terlalu besar jadi kurang lihat malah. Gimana? Nggak kelihatan terlalu besar ininya. Apanya terlalu besar? Kalau di HP kan nggak kelihatan, Ustaz. Tep. Ini, Ana hapus semuanya, silakan dilihat ya. Kalau hak pertama ini, Ya. warithahu. Bisa kelihatan? Itu udahnya baris. Enggak. Kelihatan nggak? Waris. Warithahu itu hak pertama. Dhamirun muttasilun mabniin ala dhammah, dia sebagai maf'ul bihi muqaddam. Mewarisinya. Nya di sini al-ha yang pertama itu warithahu. Bisa dilihat Ibu Sri? Warisahu. Yang mana ya? Tep. Beginilah ya. Tep akan Nana ubah. Silakan diperhatikan ya. Perhatikan kembali ini udah Nana perjelas nih ya. Nah, silakan dilihat kembali. Ini hak pertama. Nah, bisa dilihat? Bisa dilihat? Nomor 2 ya? Iya. Yang bukan itu, ini kelihatan nggak arahnya, panahnya? Nggak kelihatan. Itu yang ada garis. Yang lain kelihatan nggak? Yang pakai HP. Siapa yang pakai HP di sini? Kelihatan Ustaz. Kelihatan Ustaz, Ana pakai HP. Nah, itu sudah ada garis itu. Al-ha itu kan ada garis tuh, ada kasih lingkaran. Al-ha warithahu. Kelihatan? Nggak kelihatan saya. Adapun yang kedua, ini yang kedua ya. Ya. Yang kedua nih. Yang kedua, lihat ini. Afwan. Ini. Kelihatan nggak bedanya, Bu? Ibu Sri? Nggak nampak tuh. Jadi kalau warithahu itu hak yang pertama, itu dia sebagai maf'ul. Itu warithahu. Oh iya. Adapun abawahu, yang kedua itu yang paling ujung, itu yang paling akhir, al-haq yang paling akhir. Dia sebagai mudhafun ilaihi. Iya. Nah, jadi begitu. Nanti insyaallah nanti kalau Ibu lihat lagi di YouTube, nanti insyaallah akan lebih jelas ya. Insyaallah. Jadi kalau warithahu yang pertama itu dia sebagai maf'ul bihi. Hak yang pertama maksud hak ini adalah ini. Hu-nya itu. Ya. Nah, warithahu yang pertama itu haknya sebagai maf'ul bihi. Adapun abawahu, kedua orang tuanya dia sebagai mudhafun ilaihi. Fahimna Ibu Sri? Insyaallah Ustaz. Ya. Insyaallah. Nggak apa-apa, nanti insyaallah kita akan pelan-pelan insyaallah. Baik, kita baca yang terakhir ya. Nah, silakan Ummu Meita, iqra'i. Qad aflahal mu'minun. Naam. Qad harfu tahqiq mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Naam. Aflaha fi'lun madi' mabniyun ala al-fathi. Naam. Al-mu'minun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw
li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Nah, li'anna jam'u mudzakkarin salim. Kita jelaskan. Kalau qad, ini qad itu ya, ini yang penting, ini silakan ditulis. Qad apabila masuk kepada fi'il madhi, ini fi'il madhi kan? Qad. Apabila masuk kepada fi'il madhi, namanya harfu tahqiq. Yaitu menunjukkan sungguh. Jadi takkid, untuk menguatkan. Sungguh, qad aflahal mu'minun. Sungguh, orang-orang yang beriman sudah beruntung. Qad apabila masuk kepada fi'il madhi, artinya litahqiq. Betul-betul menunjukkan sudah terjadi. Apabila masuk kepada fi'il mudhari', dia namanya litaqlil. Namanya litaqlil. Apa arti litaqlil? Litaqlil artinya jarang-jarang atau bisa jadi. Jarang-jarang atau bisa jadi. Contohnya qad ahfaz atau qad yaktub, artinya kadang, bisa jadi atau kadang. Nah, jadi begitu ya. Qad apabila masuk kepada fi'il madhi, fi'il madhi yang sudah berlalu, maka dia namanya litahqiq. Menunjukkan betul-betul sudah terjadi. Apabila masuk kepada fi'il mudhari, maka dia namanya litaqlil. Apa namanya litaqlil itu? Untuk menunjukkan kadang atau jarang terjadi, atau bisa jadi, atau jarang, atau kadang. Qad ini fi'il huruf mabniun ala sukun, dan dia la mahalla lahu minal i'rab. Apa arti la mahalla lahu minal i'rab? Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Enggak ada manfaatnya, tidak ada pengaruhnya. Qad fi'il madhi, qad harfu tahqiq mabniun ala sukun, dia mabni ala sukun. Qad selalu qad, tidak boleh qadu, qada, qadi. Dan dia tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Aflaha itu fi'il madhi mabni, pasti dia mabni ala fathah. Nah, ini namanya fa'ilnya. Fa'il. Setiap fi'il pasti punya fa'il. Fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Dan tanda rafa'nya adalah al-waw. Kenapa dia al-waw? Karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, jadi setiap jamak mudzakkar salim, mu'minun, muslimun, musafirun, apalagi seperti itulah misalnya musallun, yang waw nun, itu marfu'nya dengan waw. Nah, jadi artinya sungguh. Sungguh, kalau tahqiq artinya sungguh. Sungguh orang-orang yang beriman itu sudah beruntung. Nah, begitu ya, jadi al-mu'minun dia fa'il. Kenapa dia fa'il? Karena mereka yang beruntung, bukan orang lain, bukan orang kafir. Artinya qad aflahal mu'minun. Jadi al-mu'minun dia fa'ilun marfu, dan tanda rafa'nya adalah al-waw. Nah, ini kayaknya mudah ya. Ada pertanyaan di sini? Hal min su'al? Ustaz, Afwan. Aflaha itu berarti sudah beruntung ya artinya berarti? Ya, sudah beruntung. Dia fi'il madhi. Fi'il madhi. Kalau kode sini hanya untuk memperjelas saja gitu ya? Ya, qad ini menjelaskan benar-benar terjadi. Makanya qad aflahal mu'minun. Makanya misalnya qad sami Allah, sungguh Allah sudah mendengar. Itu qad itu artinya untuk tahqiq, menjelaskan benar-benar terjadi.
Jadi dia bukan termasuk dengan fi'il gitu nggak ya? Hanya Bukan, konteks dia tambahan aja. huruf, tapi dia nggak ada pengaruhnya kepada fi'il. Oh, baik. Nah, Tidak bisa menasobkan, tidak bisa merofakkan, tidak bisa menjizumkan, dan yang lain. termasuk huruf ya. Ya, nah. Huruf, qad ini huruf. Nah. Ya, jazakallahu khair. Wa iyyak. Jadi qad ini apabila masuk kepada fi'il madhi namanya litahqiq. Tapi kalau kadang masuk kepada fi'il mudhari, biasanya bermakna litaqlil. Kadang. Muhammadun qad yahduru wa qad yaghib. Muhammad kadang dia hadir, kadang dia ghaib. Itu maknanya, kadang. Fil ijazah qad usafiru wa qad la usafir. Di liburan itu biasanya saya kadang bersafar, wa qad la usafir, kadang saya nggak bersafar. Nah, itu artinya kalau untuk fi'il mudhari karena namanya litaqlil. Tapi kecuali kalau di ayat-ayat Quran kadang-kala walaupun dia untuk fi'il mudhari, kadang maknanya litahqiq juga, itu khusus di Al-Quran. Tapi kalau untuk bahasa Arab umumnya qad apabila masuk kepada fi'il mudhari dan dia adalah untuk litaqlil. Ada lagi pertanyaan? Insyaallah. Pertanyaan jelas ya? Baik. Ini udah ya kemarin ya kita ambil latihannya. Ini udah diambil belum? Latihannya udah kemarin atau belum? Sudah. Sudah, Ustaz. Sudah dikumpulkan. Sebelumnya ini Ana ingin jelaskan karena kemarin ada yang salah di latihan. Kita lihat ke atas ya, kita lihat kilas saja. Di latihan yang halaman yang pertama itu, ini dia. Ini banyak yang salah di sini. Atilka, ada yang bilang sadiqatuka. Kenapa sadiqatuka? Ini kan jamak. Ini kan jamak akil. Sementara ini mufrad muannas. Maka kita pakai aklamuka atau sadiqatuka. Hah? Pakai apa nih kita? Pakai apa Desra? Aklamuki. Aklamuki. Kita pakai aklamuki atau sadiqatuka? Aklamuki. Ya, kenapa aklamuki? Karena aklamuki ini Ghairu akil. Kalau ghairu akil, baik mubtada'nya atau khabarnya semuanya itu memakai apa? Memakai mufrad muannas. Ini juga. Ini apa ini? Masbah kan? Nah. Apa jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Nomor 2. Ibu Mita, silakan. Hazihi masabih. Nah, hazihi masabih. Bukan masbahun. Kalau masbahun itu jamak yang untuk berakal. Bukan masbahun. Hadhihi masabih. Tidak boleh juga kita katakan haulai masabih. Itu ya. Adapun yang ini akan Anda periksa nanti soal yang kedua ini karena kemarin belum semuanya mengumpulkan, tapi alhamdulillah sebagian sudah Anda periksa, sudah Anda sebutkan di mana letak-letak salahnya. Jadi nanti silakan al-akhwat wal ummahat dilakukan, dikerjakan latihan yang ini halaman 16, 1, 2, 3. Insyaallah setelahnya baru kita akan menyambung ke pelajaran yang selanjutnya. Thayyib. Ini Thayyib. Ini al-wahdatut tsalitsah. Tapi Anda cukup dulu sampai di sini ya. Ya, ada pertanyaan? Yang tugas kedua tuh sudah dikumpulkan ya? Iya, sebagian udah, tapi mungkin sebagian besar belum. Oh. Silakan bagi yang belum mengumpulkan, dikumpulkan. Insya Allah nanti akan Anda periksa semuanya, insya Allah. Baik, ya ini insya Allah akan kita lanjutkan kepada pertemuan yang berikutnya ya.
karena udah malam ya. Kayaknya tidak kondusif kalau terlalu malam. Dan ibu-ibu juga punya keluarga, punya anak atau punya cucu atau punya adik. Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Tapi insya Allah tadi bisa dipahami ya, cara mengi'rab karena itu intinya. Atau ada pertanyaan silakan sebelum kita akhiri. Al-ummahat wal akhwat, tafaddali wa tafaddalna. Ustaz mau tanya, misalnya nanti di latihan ini ada yang wazannya susah gimana Ustaz? Yang mana itu susah tuh? Ya kan kalau kita kan biasa belajar yang udah gampang yang kayak fa'ala, ya fa'alu. Kan ada yang cuma 2 huruf pakai tasjid, ada yang cuma ada ya ilat gitu kan. Itu ada nggak ya nanti ya di latihannya? Ya ilat kan di sini kan belum pakai ilat kan. Makanya nanti kalau yang susah-susah nanti akan kita jelaskan pelan-pelan. Tapi insya Allah Ana akan berusaha walaupun kita belajarnya sekali seminggu, Ana akan berusaha nanti juga kita akan belajar sorof nanti insya Allah. Walaupun tujuan kita utama adalah mempelajari lisan Arabi, insya Allah nanti akan kita barengi juga dengan sorof atau ilmu-ilmu yang lain. Makanya agak telat ya. Tadi karena kita berpanjang lebar di sorof, kita udah bahas juga sorof-sorof, tapi nggak apa-apa. Atau mau gimana? Apakah kita mau fokus di sini saja atau mau dicampur ke sorof? Karena pengen dengar nih Ibu. Itu yang 2 guru gimana Ustaz nggak jadi? Ya 2 guru kayaknya belum ya karena masih fokus di ini di daurah dulu. Karena kalau misalnya Anda buka nanti takutnya yang daurah nggak laku. Anda fokus dulu di daurah itu karena nanti bulan ini tanggal 12 sudah mulai. Nanti yang 2 guru nanti insya Allah akan kita sampaikan nanti insya Allah. Nah, Ustaz. Nah, ada lagi pertanyaannya? Baik. Afwan ya, lambat ini Masya Allah. Allah, Ana juga nggak menyangka, Masya Allah, ini sudah hampir 1,5 jam kita belajar dan kita belum masuk kepada pelajaran yang lain. Tapi Insya Allah pekan depan kita masuk kepada pelajaran yang baru dan kita harapkan kepada al-ummahat wal akhwat dan pemirsa nanti yang akan menyimak ini di YouTube, silakan dilakukan latihan-latihannya. Persiapkan dirinya, insya Allah 2 hari lagi atau besok, insya Allah akan Anda kirimkan link ujian percobaan. Setelahnya barulah kita akan ujian yang sesungguhnya, insya Allah. Syukran, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa barakallahu fikunna atas perhatiannya dan kesungguhannya. Ana berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya dan kepemahamannya, dan Allah Subhanahu wa taala mencatat pahala ibu-ibu semuanya yang sudah bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu bahasa Al-Qur'an ini. Jadi selalu ya kita motivasi diri kita tatkala kita bosan, jenuh, capek dan apalah segalanya bunyinya itu, kita selalu ingat bahwasanya kita belajar bahasa wahyu. Maka sangat merasa spesial kita di hadapan orang-orang di sana belajar bahasa Inggris, kita belajar bahasa wahyu. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin Anda cukup dulu sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Insyaallah kita sambung kembali pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Nah, Insyaallah. Insyaallah. Ma'assalamah. Ma'assalamah.